Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifa Kurniawan SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan juga teman-teman kelas C yang kami sayangi. Di sini saya selaku moderator kelompok 4 yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana saya sendiri Alvan Effendi sebagai moderator, Repita Septilia Tanjung sebagai pemateri pertama, dan Alia Mirdani sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Repita sebagai pemateri pertama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repita Septilia Tanjung. Sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi dari kelompok kami dengan judul Economic Value of Time versus Time Value of Money. A. Karakteristik keuangan syariah. Keuangan adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam karakteristiknya, keuangan Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama, nilai ketuhanan. Kedua, nilai dasar kepemilikan atau al-milkiyah. Ketiga, keseimbangan atau al-muwazanah. Keempat, nilai dasar persaudaraan kebebasan. Kelima, nilai dasar kebebasan atau al-istiqlaliyah. Dan nilai dasar keadilan al-adalah. B. Konsep time value of money and cost of capital. 1. Konsep time value of money. Time value of money atau TPM adalah sebuah konsep penting dalam pengelolaan keuangan. Konsep time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup. 2. Konsep cost of capital. Cost of capital atau dapat dikenal dengan biaya modal adalah suatu biaya nyata atau real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan demi mendapatkan dan memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau juga bisa digunakan untuk mendanai biaya operasional perusahaan. Tujuan dari penentuan besarnya biaya modal yang dilakukan oleh perusahaan adalah supaya perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya real atau nyata yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, C. Kritik atas konsep time value of money. TPM atau time value of money didasarkan pada konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga daripada nilai uang yang akan terima $1 di masa depan. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga. Ada dua alasan dari teori konvensional terhadap time value of money, yaitu 1. Preference of inflation, dan kedua preference present consumption to future consumption. D. Konsep Economic Value of Time atau EVT. Teori Economic Value of Time dikembangkan pada abad ke-7 Masehi pada saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu, sehingga hubungan debitur dan kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi permintaan uang. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, Alia Mirdani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Economic Value of Time dan teori akad dalam Islam. 1. Economic Value of Time, perilaku ekonomi atau economic behavior sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. 2. Teori akad dalam Islam.
A. Pengertian dan dasar hukum akad dalam Islam. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. B. Rukun dan syarat akad. 1. Rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut. A. Akid. B. Ma'qud alaih. C. Maudu al-akid. D. Sihat al-akid, yaitu ijab qabul. 3. Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut. A. Kedua orang yang melakukan akad cakap, bertindak, atau ahli. B. Yang dijadikan oleh objek akad dapat menerima hukumnya. C. Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. D. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulah-samah. E. Ijab qabul berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. F. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. 3. Prinsip-prinsip akad dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Selanjutnya, prinsip perjanjian itu mengikat. C. Prinsip kesepakatan bersama. D. Prinsip ibadah. E. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Yang terakhir, prinsip kejujuran atau amanah. 4. Macam-macam akad, yaitu yang pertama, akad sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. B. Akad tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. 5. Berakhirnya akad. A. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut. B. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. C. Dalam akad sifatnya mengikat, atau suatu akad dapat dianggap berakhir jika yang pertama, jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, berlakunya hiyar, syarat aib atau ruqyat. Yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Dan yang terakhir, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.